Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Imhar, SE, MM. Krisis ekonomi. Apa itu krisis ekonomi? Menurut Market Business New, krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB atau produk domestik bruto. Anjloknya harga properti dan saham serta naik turunnya harga karena inflasi. Kejadian ini memang sangat menakutkan sebab akan ada banyak sekali kerugian yang dialami suatu negara karena terjadinya krisis ekonomi. Penyebab-penyebab terjadinya krisis ekonomi. Yang pertama, utang negara yang berlebihan. Menurut detik.com, salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi adalah karena banyaknya beban utang suatu negara sehingga tidak mampu membayarnya. Hal ini sama seperti halnya suatu perusahaan apabila memiliki banyak hutang dan tidak mampu membayarnya, bisa dipastikan perusahaan tersebut akan bangkrut. Nah, yang kedua ada laju inflasi yang sangat tinggi. Inflasi merupakan sebuah peristiwa di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Inflasi tidak menjadi hal yang negatif, bergantung pada tinggi rendahnya tingkat presentasi inflasi. Akan tetapi, jika inflasi terjadi dalam waktu yang lama serta mengalami lalu yang tinggi, hal ini bisa mengakibatkan nilai mata uang turun dan membuat perekonomian di suatu negara semakin memburuk. Tiga, ada pertumbuhan ekonomi yang macet. Penyebab lainnya dari krisis ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak berkembang atau macet. Semakin buruk pertumbuhannya, maka ada kemungkinan negara tersebut masuk ke jurang krisis perekonomian. Contoh nyatanya, karena suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah karena adanya virus corona seperti saat ini. Beberapa negara ada yang sudah mengalami resesi karena adanya pandemi dari virus corona. Satu penyebabnya itu PHK. Krisis ekonomi memberikan dampak yang sangat besar bagi negara. Tentunya dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Ketika suatu negara mengalami peristiwa tersebut, dipastikan banyak perusahaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan tidak memiliki cukup banyak uang untuk memberikan gaji kepada mereka. Dengan kejadian tersebut, dipastikan juga angka pengangguran akan semakin naik. Setelahnya, angka kemiskinan akan terus meningkat karena orang-orang tidak memiliki pendapatan yang tetap. Ekonomi di Indonesia. Indonesia sendiri pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 lalu. Dampak yang diberikan dari peristiwa tersebut sangat besar. Menurut catatan dari Detik, ratusan perusahaan mulai dari skala kecil hingga skala besar, hingga konglomerat pun bertumbang pada krisis tahun 1998 ini. Sekitar 70% lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak bangkrut. Kemudian pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yaitu sekitar 20 juta orang atau 20% lebih dari angkatan kerja. Akibat itu, angka kemiskinan pun juga meningkat. Tercatat angka kemiskinan pada tahun 1998 mencapai sekitar 50% dari total penduduk. Melihat dampak tersebut, saat ini pemerintah sedang berusaha dengan maksimal agar krisis pada tahun 1998 tidak akan terulang. Tapi krisis ekonomi. Nah, supaya tidak terkena dampak buruknya nih, berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan untuk menyikapi krisis ekonomi. Yang pertama itu ada mempersiapkan keuangan. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi adalah dengan mempersiapkan keuangan, memiliki kondisi finansial yang baik,
saat ekonomi negara tumbang sifatnya sangatlah penting. Kita bisa mulai melakukannya dengan menabung, mempersiapkan dana darurat, dan menekan jumlah pengeluaran untuk hal-hal yang kurang penting. Yang kedua, mengurangi biaya pengeluaran. Mengurangi biaya pengeluaran per bulan juga dapat menjadi cara yang baik untuk menyikapi bahaya krisis ekonomi. Menurut The Provident Paper, jika bisa dikurangi pengeluaran serendah mungkin, kamu tidak akan memiliki kesulitan untuk membayar tagihan saat kondisi keuangan sedang memburuk. Prioritaskan pembelian dan pengeluaran khusus barang-barang, serta hal lainnya yang menjadi kebutuhan pokok dan kebutuhan keluarga. Mengurangi hutang. Hal berikutnya yang dapat kamu lakukan untuk menyikapi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi adalah dengan mengurangi hutang. Ingat, di masa jatuhnya ekonomi negara, semua orang terancam kehilangan pekerjaan dan berbagai aset lain seperti rumah dan kendaraan yang disebabkan oleh hutang. Yang keempat, memiliki pendapatan tambahan. Memiliki pendapatan tambahan merupakan salah satu cara terbaik untuk menyikapi bahaya krisis ekonomi. Seperti yang sudah Glenn paparkan, setiap pekerja beresiko terkena PHK dan kehilangan sumber pendapatan. Nah, maka dari itu solusi paling penting jitu adalah untuk memiliki sumber penghasilan tambahan yang stabil. Hal ini bisa kamu dapatkan dengan cara memperkaya skill dan mencari pekerjaan dari bidang yang digemari. Kamu juga bisa berinvestasi atau mencari peluang kerja atau freelance. 5. Ada memeriksa cakupan asuransi. Langkah selanjutnya yang perlu diambil untuk mengantisipasi krisis ekonomi adalah dengan memeriksa cakupan asuransi yang dimiliki. Penting juga nih untuk memastikan bahwa kita memiliki asuransi dengan cakupan yang benar, dibutuhkan, dan bukan hanya minimal. Ini berlaku untuk polis yang sudah dimiliki serta polis yang mungkin perlu dibeli. Yang keenam ada mempersiapkan stok bahan pangan. Mempersiapkan stok untuk kebutuhan pangan juga hal yang penting untuk dilakukan guna menyikapi krisis ekonomi. Mungkin terlihat hal sepele, akan tetapi kolapsnya ekonomi sering terjadi karena adanya kelangkaan bahan pokok makanan. Walaupun tersedia, harga bahan pangan akan menjadi sangat mahal. Tipe-tipe krisis. Yang pertama ada krisis produksi. Krisis produksi adalah termasuk tipe krisis ekonomi yang bersumber dari dalam negeri. Krisis ini bisa dalam bentuk penurunan produk domestik secara mendadak dari sebuah komoditas pertanian. Contohnya padi atau beras. Penurunan produksi tersebut berakibat langsung pada penurunan tingkat pendidikan real dari para petani dan para buruh tani padi. Apabila padi atau beras selain dikonsumsi secara langsung juga digunakan sebagai bahan baku utama oleh sektor-sektor ekonomi lainnya, misalnya industri, makanan dan minuman, dan volume produksi. Kesempatan kerja dan pendapatan sektor-sektor terkait juga akan mengalami penurunan. Hal ini merupakan efek tidak langsung dari krisis tersebut. Secara keseluruhannya, tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Ada krisis perbankan. Dampak langsung atau fase pertama dari efek krisis perbankan adalah kesempatan kerja dan pendapatan yang menurun di subsektor keuangan tersebut. Pada fase kedua, krisis perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada sektor perbankan dalam pembiayaan kegiatan produksi atau bisnis mereka. Ada dua macam dampak terhadap rumah tangga dan dua tipe kelompok rumah yang terkena dampaknya. Yang pertama, kelompok rumah tangga kaya. Tabungan mereka akan hilang karena bank-bank yang menyimpan uang mereka akan bangkrut. Yang kedua, kelompok rumah tangga non-kaya. Pengeluaran-pengeluaran mereka terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok menurun karena mereka tidak bisa lagi meminjam dari bank atau masih tetap bisa mendapatkan kredit konsumen namun dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Krisis nilai tukar. Perubahan kurs dari sebuah mata uang, misalnya rupiah, terhadap dolar Amerika Serikat, dianggap krisis apabila kurs dari mata uang tersebut mengalami penurunan
atau depresiasi yang sangat besar yang prosesnya mendadak dan berlangsung secara terus-menerus yang membentuk sebuah tren yang meningkat. Dampak langsung krisis ini adalah pada ekspor dan impor. Menurut teori konvensional mengenai perdagangan internasional, depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang, misalnya dolar AS, yang membuat daya saing harga dari produk buatan negara dari mata uang tersebut membaik, yang selanjutnya membuat volume ekspor meningkat. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung volume ekspor konstan tidak berubah. Ada krisis perdagangan. Dalam krisis ekonomi yang berasal dari sumber eksternal dan dua jalur utama, yaitu perdagangan dan investasi atau arus modal, di dalam jalur perdagangan internasional ada dua subjalur, yaitu ekspor dan impor. Dalam ekspor jasa, suatu krisis bisa terjadi jika jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke dalam negeri menurun secara drastis atau jumlah pengiriman uang ke Indonesia dari TKI yang bekerja di luar negeri mengalami penurunan yang signifikan. Dalam hal impor, suatu kenaikan harga di dunia yang sangat signifikan atau suatu penurunan secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar dari persediaan dunia untuk suatu komoditas yang diperdagangkan di pasar global dapat menjadi suatu krisis ekonomi yang serius bagi negara importir. Jika komoditas itu sangat krusial, misalnya beras atau minyak yang juga sering merupakan komoditas bagi masyarakat miskin. Krisis modal, pengurangan modal di dalam negeri dalam jumlah yang besar atau penghentian bantuan serta pinjaman luar negeri yang akan menjadi sebuah krisis ekonomi bagi banyak dunia miskin di dunia. Pelarian modal balik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun luar negeri yang besar dan secara mendadak bisa menjelma menjadi sebuah krisis besar bagi ekonomi negara-negara yang sangat memerlukan modal investasi. Dalam kasus ini, jalur-jalur transmisi memiliki dampak utama, yakni perubahan-perubahan dalam jumlah investasi, khususnya investasi jangka panjang, volume produksi, dan jumlah tenaga kerja yang bekerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.